Selamat sore penontonnya semua dari Banten ya. Kebetulan rumah saya itu di daerah Bintaro dan saya masuk perbatasan, jadi saya masuk ke perbatasan Banten ya, bukan Jakartanya. Jadi saya juga dari Banten sebenarnya. Maaf, saya nggak gitu senang-senang banget dari Banten, jadi nggak usah tepuk tangan juga ya. Tapi begini, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik menurut saya, karena saya akan membahas tentang pengakuan. Jadi manusia itu membutuhkan pengakuan, apalagi pengakuan dari orang-orang yang dianggap kerabat atau terdekatnya. Yang paling penting adalah pengakuan dari orang tuanya. Kalau Anda tidak diakui oleh orang tua Anda, atau Anda tidak diakui anak oleh orang tua Anda, maka hidup ini akan berubah secara drastis. Dan menurut saya, orang tua yang tidak mengakui anaknya, siapapun Anda bukan orang tua dan mungkin Anda bukan manusia. Karena hanya hewan yang tidak bisa mengenali anaknya. Hewan saja bisa mengenali anaknya. But, well, we'll see. Nah, ada juga orang-orang yang mencari pengakuan tersebut. Dan itu pasti berbagai hal ya. Peristiwanya dan masalahnya pasti banyak sekali. Nah, malam ini sebenarnya saya punya seorang bintang tamu yang ini sudah beredar beritanya sejak kapan-kapan dan ini mengganggu pikiran saya sudah lama. Hanya saja baru pada malam ini saya punya kesempatan untuk mengundang dan menguak apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah seorang pria yang mencari pengakuan dari ayahnya karena menurut dia, jadi bukan menurut saya, menurut dia tidak diakui oleh ayahnya. Dan menurut dia sampai detik ini tidak diakui. Oke? Dan menurut dia yang tidak mengakui adalah Mario Teguh. Kita lihat tayangan berikut ini. Memiliki orang tua yang utuh serta menyayangi kita sepenuh hati sepertinya menjadi dambaan setiap anak. Namun, tiap orang pasti punya cerita berbeda dalam hidupnya. Belakangan ini, berita tentang Aryo Keswinar Teguh mengisi beberapa headline di media online. Diberitakan, Keswinar adalah anak dari seorang motivator terkemuka yang kabarnya tidak pernah mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Selain pemberitaan secara verbal, headline tersebut pun menyertakan gambar dari beberapa dokumen yang sepertinya bisa membuktikan kebenaran berita tentang Keswinar. Tak ayal hal tersebut mengundang reaksi dari netizen untuk berkomentar, hingga mencapai lebih dari 1.000 komentar. Bukan tanpa usaha, Keswinar Teguh mencoba mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Lelaki kelahiran 29 April 1986 ini mungkin memiliki satu mimpi besar dalam hidupnya, yaitu bisa duduk berdampingan dengan bangga bersama sang ayah. Iya, baik. Kita akan undang saja orangnya saat ini. Salam super, Keswinar. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Usia umur berapa sekarang? 30. 30? 30. Waduh, coba lu kecilan dikit nggak diakuin bapak lu, gua akuin anak. Oke, nah Keswinar. Yeah. Jadi ini nih saya masih tidak berani menjudge karena walaupun banyak buktinya dan sebagainya, tapi sebagai pembawa saya harus berada di posisi yang tengah-tengah ya. Cuman saya mau protes kalau memang benar Anda anaknya Mario Teguh. Saya mau protes dengan Anda gitu. Karena selama ini tuh saya susah mencari wanita yang mau sama saya. Karena wanita-wanita kalau saya dekatin dia selalu bilang, kamu kelakuannya nggak seperti Mario Teguh gitu. Oh, gitu. Oke. Mario Teguh tuh, wah luar biasa dengan istrinya. Kamu bisa sama istrinya gitu, ya kan? Jadi gara-gara itu saya susah mencari wanita. Oke. Ya itu gara-gara Anda kan sebenarnya kan? Nggak juga, bukan. Nggak tahu sih, semoga bukan. Nah, iya, jadi sekarang saya mau kepastian gitu supaya nanti kalau wanita-wanita ini seperti Deddy Corbuzier saja masih tanggung jawab sama anaknya. Kita gitu. bikin kayak gitu aja ntar, kita bikin kayak gitu ya. Bisa. Baik, tapi pertanyaan saya ya pertama kali, apakah Anda benar anaknya seseorang yang bernama Mario Teguh? Iya. Yang ada di TV itu? Iya. Yang botak kepalanya? Tapi nggak kayak Mas Deddy. Iya, nggak botak saya, cuman. Iya, betul. Betul. Yakin? Dijamin. 100%. Sumpah apapun siap. Secara fakta, secara surat dan sebagainya? Lengkap.
Lengkap. Banget. Berarti Anda adalah anaknya Mario Teguh, menurut Ya. Anda ya? Saya anak Mario Teguh. Apakah secara pemerintahan, catatan sipil dan sebagainya? Lengkap. 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 Dan Anda tidak diakui? Kelihatannya begitu. Wow. Kan ayah Anda seorang motivator. Ya itu kan pekerjaan. Maaf saya ketawa sendirian nggak tahan. Jadi ya itu pekerjaan sih memang. Iya. Cara nyari uangnya begitu kan Iya. ya. Ya. Jadi ternyata agak sedikit beda dengan hidup ya, cara nyari uang ya. Nggak harus sama kan memang. Nggak harus sama Nggak ya, harus betul. Ya, ini saya juga ini sebenarnya pekerjaan. Saya mah sebenarnya orangnya lebih baik dari ini. Kisminar, udah Ya, berapa ya. lama sebenarnya pisah dari ayah tuh? Ketemu terakhir 13 tahun lalu. 13 tahun yang lalu. Ketemu terakhir. Oke, berarti saya anggap bahwa ayah Anda menikah lalu bercerai, Iya. lalu menikah dengan orang lain intinya gitu ya. Iya. Lalu Anda tidak pernah bertemu setelah itu? Ya sempat setelah perceraian itu sempat bertemu lalu hilang. Kira-kira umur 12 tahun ketemu sekali waktu itu. Lalu umur 17 ketemu lagi. Umur 17 ketemu lagi. Dan itu adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Kenapa pertemuan terakhir dan mengapa ngapain ketemu? Waktu itu ketemu karena selama ini kan memang beliau tidak menyantuni baik. Oh, berarti ayah tidak menyantuni uang secara materi? Tidak. Dan Anda bertemu katanya Anda butuh biaya untuk kuliah. Ya intinya sebagai Ya, anak, tanggung jawab ya betul, ya, betul. peranan sebagai ayahnya Ya, betul. dikasih lah gitu ya. Dan Anda disantuni untuk kuliah ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi kan udah ditemuin. Iya, terus habis gitu ketemu kali kedua ketemu lagi. Intinya memang selalu diarahkan ya gampang lah ya gitu ya. Terus kita ketemu yang kali kedua juga nggak kayaknya beda berapa hari lah setelah itu udah ketemu lagi tanpa kejelasan. Terus besoknya nelpon mengatakan nggak usah cari papa. Wow. Yap, itu No. faktanya. Yes, that's the fact. No. Itu nggak usah cari papa, kita nggak usah ketemu dulu. No. Ya, until today. Yes, that's a fact, right there. Really, that's make me sad loh. Well, sorry. Don't find me. Really? I still remember it. No, really, when you say that, ketika Anda ngomong itu, it's make me sad. I'm really sad. Karena saya, wow. No. Yes, that's a fact. Jangan cari papa. Ya, nggak usah ketemu dulu, jangan cari papa. Kita nggak usah ketemu dulu. Ya itu, that's the fact right there. It's make you sad, buat kamu sedih? Shock sih sebetulnya, maksudnya kayak kenapa? Ya kan pertanyaan wajar ya, itu kan. Kenapa Pak? Ya nggak usah aja, and then sudah. Sampai detik ini? Ya, Pernah coba hubungi? pernah. Ya nihil lah ya gitu kan. I don't even know where he live. Oh nggak tahu rumahnya di mana pun nggak tahu. Nggak tahu. Terus waktu itu pas mau kelulusan mau nelpon kan undangan untuk 2 orang dong, untuk ayah dan ibu gitu kan. Mau nelpon dong, Pak mau gimana kan. Anaknya lulus nih gitu kan, 4 tahun pas loh, nggak sama sekali nggak nambah. Ya udah ternyata nggak tahu itu nomornya mungkin udah nggak dipakai atau gimana, intinya nggak nyambung lah. Ya sudah, ya mama aja. Kenapa sih? Ini pendapat, ini pemikiran saya. Kalau saya salah, saya minta maaf dulu sebelum saya ngomong. Ketika seorang ayah yang sudah menikah lagi tidak mau menemui anaknya, itu hanya ada 2 hal gitu ya. Ini saya cerita tentang diri saya dulu ya. Saya bercerai dengan istri saya. Aska sampai sekarang masih saya urus dengan baik dan benar, masih saya santuni yang pasti. Ya. Dan percaya apa tidak, silahkan tanya sendiri bahwa mantan istri saya pun sampai detik ini masih saya santuni, masih saya biayai walaupun tidak ada dalam surat apapun, karena saya tidak mau anak saya melihat ibunya susah. That's good. Pada saat Anda ngomong itu buat saya sedih gitu. Dan apa alasan? Menurut saya ada 2 alasan. Yang pertama mungkin tidak boleh oleh istri barunya. Sejadi Yang kedua mungkin untuk pencitraan supaya lebih baik. apapun mungkin. Menurut Apapun Anda? mungkin.
Ya kalau boleh jujur, saya nggak pernah benci sehari pun sama ayah saya. Ya, I still love him. Dimanapun tuh orang tua sendiri gitu kan, ayah ya wajib disayangin gitu kan. Apapun yang membuat beliau seperti itu ya nggak tahu. Ya selalu yang penting gini sih, maksudnya kayak ya udahlah, kalau nggak dianggap ya paling nggak tetap didoain, tetap tetap selamat selalu gitu Ya, ya. ya. Tapi Kayak menurut Kiswinar sendiri kenapa? no idea. Nggak tahu, asli banyak banget, soalnya banyak banget orang ngomong ya paling inilah, paling itulah. Jadi spekulasi itu udah terlalu banyak, sampai-sampai udah Lu kayak bingung sendiri gitu? ya, I just don't wanna hate my dad, that's Oh all. iya, oke, I take it. Karena kan ya gitulah ya. Di luar sendiri itu banyak sekali bermunculan akte-akte lahir kamu tersebar kemana-mana. Kenapa bisa sampai tersebar kemana-mana? Itu juga hebat betul sih. Bukan kamu ya? No. Oke. Dan kita punya bisa kasih tahu apa aja ini? Ini beberapa, mungkin kali ini foto sih ya. Tapi ini ada satu hal kayak mungkin bisa dilihat, ini adalah kartu keluarga. Ini adalah kartu keluarganya. Kalau bisa tolong dibacain. Ini nama asli bapak saya, Dr. Andesis Mariono Teguh, MBA. Oke. Oke, ini ibu saya. Pada saat itu Aryani Sunarto Teguh, pakai nama bapak. Nama saya. Nah, ini ada kartu keluarganya ya. Iya, ini waktu itu, ya ini kartu keluarga. Baik, ya, Terus bisa kita ini kasih lihat lagi yang ada lain. surat, ini akte nikah. Anda punya foto dengan ayah? Banyak. Sebentar, siapin. Ini ada akte nikah. Akte nikah. Ini akte nikah Sebentar ya. di Malang ya. Di Malang. Di Malang. Oke. Ini adalah akte nikahnya. Ini adalah ini adalah foto ayah dan anaknya. Ini telanjang ya. Iya, Oke. iya. Tapi nggak apa-apa, masih kecil. Iya, masih kecil. Bukan ayahnya yang telanjang, nggak apa-apa Iya, ya. Oke. ini juga waktu kita jalan-jalan. Ini waktu mereka jalan-jalan, mungkin bisa dikasih lihat gimana kameranya. Nah, di sini. Sebenarnya nggak banyak sih foto sama papa, since papa yang ambil foto. Gitu. Papa yang pegang kamera, jadi nggak terlalu banyak. Paling ini kayak, ini waktu kasih, wait. Dan ini adalah Mario Teguh. That's him. Ini akta kelahiran. Mana akte kelahirannya bisa lihat? Asli. Maaf. Ini bisa dicabut kok. Oke. Bisa dibaca. Mana namanya? Menurut ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal 29 April 1986 telah lahir Aryani Sunarto Teguh, anak laki-laki dari suami istri Sis Mariono Teguh dan Aryani Sunarto. Ya, berarti ini adalah berbagai bukti otentik bahwa Kiswinar adalah betul anak dari seseorang yang bernama Mario Teguh. This is when he is still young. Ini foto beliau saat masih muda ya. 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 Oke. I can't say anything. Saya agak sulit untuk bicara banyak, tapi masih banyak pertanyaan yang masih ingin saya ajukan kepada Kiswinar, dan saya rasa ini penting sekali buat kita semua melihat, meneliti, mempelajari, dan bahkan membuka pikiran kita bahwa orang tersebut kadang-kadang tidak seperti apa yang Anda lihat di depan, gitu ya. Jadi jangan menilai seseorang hanya dari apa yang Anda lihat di depan, tapi mungkin dalamnya seseorang itu bisa berbeda. Saya tidak menjudge siapapun, saya tidak menghakimi, saya tidak mengatakan siapapun, tapi itu adalah pepatah yang kita semuanya sudah tahu. Ya, saya juga masih punya satu berita lagi. Anda kalau kalian masih ingat itu dulu ada hashtag @spop, ada SPOP. Nah, @spop akan hadir setelah ini. Ya, jadi pastikan kalian ikutan juga, dan masih banyak pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Kiswinar. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.
It's very interesting story ya. Ini hal yang paling ini menarik sekali gitu. Tapi saya mau tanya sama Kiswinar, kenapa baru sekarang ini dibicarakan atau dibongkar atau bukan dibongkar lah? Kenapa baru sekarang ini keluar kemana-mana gitu? Dan kenapa kamu baru buka ini semua sekarang? Ya karena tadinya sebenarnya kalau kalian mau tahu ini kabar udah basi banget gitu. Ini 13 tahun yang lalu kabar itu beredar di keluarga bahwa ya pokoknya Rio Kiswinar Teguh itu bukan anakku. He declared it. Oke, but itu internal. Jadi ya udah. Jadi di keluarga dia mengatakan bukan tidak mengakui. Iya udah. Diakuin. Maksudnya jelas-jelas declare itu. 13 tahun lalu, tapi itu internal. Jadi kayak ya udah gitu kan. Ya kita sih santai aja selama di dalam kan ya gitu. Yang di dalam biarkan di dalam aja, urusan keluarga kan gitu kan ya, urusan dapur udah biarin aja gitu, ibaratnya nggak usah sama-sama tahu. Nah terus kan muncul tuh pemberitaan yang asli nggak tahu bahwa bakal viral ini gitu di semua even my friends di mana-mana ya. Di mana-mana gitu, teman-teman sampai kayak screen cap semuanya, gila lu masuk sini lu nyakte lu masuk nih gitu-gitu kayak. Nah terus kan di sebelah sana juga akhirnya nge-post lah ya, klarifikasi ya. Oke, boleh tahu klarifikasinya apa? Ya bahwa saya hanya memiliki 2 anak gitu kan, dan selain kedua anak itu bukan anak saya, begitu. Jadi, well, since itu secara publik dikeluarkan. Dilepaskan, Anda membuka hal itu karena. Iya, ya I have to stand for myself dan juga buat mama. Dan juga buat mama. Jelas. Oke, Kiswinar, mungkin satu pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Saya tahu ini pribadi, saya tahu private dan mungkin tidak harusnya ditanya. Tapi jadi kalau kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi I really want to know, myself want to know. Saya ingin tahu, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan perceraian? Ada orang ketiga. Mungkin itu aja yang bisa dijawab. Ada orang ketiga. Ya itu. Saya kaget kan. Ya kalau orang ketiga itu udah biasa lah ya di mana-mana ya. Cuma saya tidak mengharapkan itu dari seseorang yang saya pikir tidak gitu aja. I know. Pasti semua yang nonton atau gimana pasti akan ada yang bilang bahwa kayak gue cari sensasi atau gimana. No. I don't even care. Maksudnya kayak ya udah since itu public since ini public ya udah gitu loh. Maksudnya sorry tapi yang bener kayaknya emang harus disampaikan. Itu aja. But anyway, I still love you, Dad, no matter what. I still love you. Saya dengar katanya Kiswinar masih nyimpan foto ayah di dompet. Udah ganti sih dompet itu, tapi ya iyalah. Masa bapak sendiri nggak dianggap? Dan setelah berapa lama ini kamu hidup? Saya nggak bisa ngebayangin kamu hidup tanpa pengakuan seorang ayah, tapi kamu lihat orang tersebut kalau memang benar, kamu lihat orang tersebut menurut kamu lihat ada di TV, dipuji-puji orang sebagai pria yang baik, yang sempurna, gitu ya. Yang sayang istri, sayang anak. Yang sayang istri, sayang anak, ya. Gitu ya. Itu gimana rasanya? Aneh sih, tapi bangga sih. Sebenarnya bangga karena ya punya ayah sukses dikenal orang, ya nggak sih? I mean, siapa yang nggak bangga sih punya ayah kayak gitu, ya nggak sih? Ngerampok juga terkenal. Iya juga sih, tapi ya itu tadi satu bangga, yang kedua mungkin bukan sedih tapi aneh rasanya. Rasanya aneh ya.
Kayak kalau kata teman-teman yang kayak ketika gue, jadi ada teman yang pernah ngomong gini, ketika gue sedih bokap gue meninggal dan bokap gue nggak ada, gue nggak bisa peluk, gue nggak ngerasa sedih ketika tahu lu kayak apa. Bokap lu ada, masih sehat, lu bisa lihat, tapi lu nggak bisa ngomong dan nggak bisa peluk. Wow. Dan itu dia bilang kayak gitu. Thank you. I mean, gue jadinya malu kalau gue sedih bahwa bapak gue nggak ada. Bapak lu ada, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain. I mean, itu lebih sedih. Kalau kata dia sih kayak gitu. Ya, make sense juga sih. Tapi you live well. Dan Kisvinar ini sukses walaupun tanpa santunan dari ayahnya, walaupun tidak diakui oleh ayahnya. Dia kuliah selesai dalam waktu 4 tahun. Ya, kita tahu 4 tahun adalah waktu yang sempurna untuk menyelesaikan kuliah. Dan sekarang juga usaha ya. Ya, ngajar. Sekarang Kisvinar ngajar. Jadi guru seni rupa. Jadi guru seni rupa? Guru seni rupa, ya. Okay. Untuk TK sampai SMA. Jadi I have a lot of students. I call them kids. They're my kids. Itu anak-anak tuh. Anak-anakku, ya gitu kan. Ya, muridnya dari TK sampai SMA banyak banget. Terus juga jadi seniman juga gitu. Maksudnya seniman kertas. Ya, gitulah gitu. I mean, Ya, saya lihat karya-karya kamu. ya, kayak gitu. Terus juga punya usaha sketchbook ya, handmade sketchbook kayak gitu-gitulah ya, gitu. I mean, ya maksudnya itu semua sih karena mama. Karena mama. Mama hebat banget. Hebat banget. Mama tuh orang hebat. Ya, itu dia. That's my business. Dan Kisvinar ini adalah founder dari komunitas pencinta kertas dan CEO dari Pepa. 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 Apa itu Pepa? Pepa itu sketchbook yang itu handmade. CEO dari Pepa. Ya, memberdayakan orang-orang untuk buat karya, kan itu handmade ya gitu. Terus dari situ bisa buat banyak orang. Pepa itu sebenarnya singkatan people and paper, bagaimana kertas itu bisa memberdayakan orang. Jadi ini udah bicaranya orang, jadi ini bukan segala usaha sih ya, ini ya itu dia emang jadi memberdayakan para ODA gitu. ODA tuh HIV AIDS ya. Oke. Kisvinar, kamu tadi mengatakan ibu adalah orang yang hebat ya. Ya pasti ya, karena sendirian membesarkan kamu dan kamu sukses. Ibu nonton sekarang? Nggak tahu, mungkin perjalanan pulang dari kerja. Ya, tapi She's still working. Masih Kalau bekerja, di rumah katanya sakit. Jadi harus kerja. Harus gerak. Tapi saya rasa ibu pasti akan lihat ini dari YouTube atau dari mana. So you love your mom. Ya. Ya. Boleh saya minta itu nggak, kata-kata itu, sebutin ini ke ibu di kamera. Mama, makasih udah ngedidik dan sabar sama anak keras kepala ini. Makasih untuk tetap percaya sama mimpiku. Makasih untuk mau tetap ada. Ketika semuanya pergi, mama tetap ada. Makasih, Ma. Aku nggak bisa balas, tapi aku sayang Mama. Aku sayang Mama. Makasih. Well, you're an amazing person. Thank you. Thank you. Saya nggak bisa bicara apa-apa karena saya nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan.
Dan saya harap hal ini tidak dirasakan oleh banyak orang. Dan saya harap ya tunjukkanlah orang-orang yang bisa bertanggung jawab itu seperti apa, siapapun dia ya. Tapi Kiswinar sukses sekarang, itu intinya. Apapun halangannya, apapun kendalanya, apapun dukanya, apapun semuanya lah. Tapi Kiswinar bisa menunjukkan bahwa dia sukses. Walaupun ada hal yang menjanggal, tapi dia bisa melakukan hidupnya tetap dengan sukses. And that's worth everything. Thank you. And that's make you a great person. Thank you. Seperti tadi saya bilang, banyak orang anak-anak yang mencari orang tuanya, tapi kasus ini menurut saya kasus yang luar biasa dan tidak layak sebenarnya. Saya ada seorang bintang tamu juga, dia mencari ibunya, mencari orang tuanya karena dia sejak kecil diadopsi di Belanda dan dia sekarang pulang ke Indonesia untuk mencari orang tuanya. Tapi ini mencari karena pada saat itu orang tuanya kalau tidak salah tidak mampu untuk membiayai. Jadi ini kasus yang berbeda. Tapi kita lihat saja, ini adalah Anna van Keulen. Dibesarkan oleh orang tua berkewarganegaraan Belanda sejak usia 3 tahun, tidak membuat Anna van Keulen lupa akan tanah kelahirannya, Indonesia. Untuk itu pada usia 18 tahun, Anna memutuskan untuk kembali ke Indonesia mencari ibu kandungnya. Anna pun menemukan kembali ibunya serta keluarga kandungnya yang masih tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat. Keberhasilan Anna bertemu dengan ibu kandungnya membuatnya berinisiatif membentuk sebuah yayasan untuk membantu anak-anak adopsi atau anak yang kehilangan orang tuanya untuk bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Mulai tinggal di Surabaya sejak tahun 2005, memudahkan Anna untuk menjelajah tempat-tempat serta menelusuri desa-desa. Walaupun tidak mudah, lewat yayasan yang dibuatnya pula Anna bisa membantu teman-teman yang senasib dengannya. Seperti Sander Metz, Wahyu Hoekstra, serta Alexander Matianto. Anak-anak yang diasuh oleh ibu dan ayah berkewarganegaraan Belanda yang mencari orang tua kandungnya di Indonesia. Ya, itulah tadi Anna van Keulen ya, dia mencari. Tapi udah ketemu kok, jadi udah ketemu. Langsung aja kita undang Anna ke sini. Apa kabar? Silakan duduk. Halo Mas Kis. Ya, halo. Kenapa sedih? Siapa sedih, orang pilek? Oh, kirain sedih. Enggak Mas, saya juga sedih Mas. Sedih Ini juga. ada Mbak Anna yang Iya, mencari ada orang Mbak Anna. tuanya. Lo udah ketemu tapi kan? Udah ketemu. Saya sudah ketemu. Tapi beda kasus ya. Ya, Saya dengar bahwa pada saat itu orang tua tidak mampu. Ya. Benar ya, untuk membesarkan anak, betul? Ya, saya benar, tapi saya tidak lancar bahasa Indonesia ya. Saya besar Belanda. Oh, oke. So sedikit saya mengerti. Jadi bahasa Indonesianya susah. Tidak susah, but tapi baru it's just belajar. hard for you to Yeah. digest that and talk to me. Yeah, so But English is okay? Yes, my English is English okay. is okay. Unfortunately mereka yang nggak ngerti Yeah. nanti, tapi nggak Yeah. apa-apa. Baik, oke. Coba. Nah ini Cika juga punya cerita nih, tapi nanti dia akan cerita juga gitu ya. Jadi ternyata Cika itu juga anaknya Mario. Bukan. Jangan Mario itu loh, Mario yang tuing 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 ting tung. Oh, Mario Luigi. Oh, Mario Bros. itu. Mario Bros. Oh, yang kalau mati tonet tonet totet totet. Nah, gimana dia? Maaf, Mas. itu yang Bukan, itu, Mas. bukan. Mas, saya punya cerita. Saya boleh cerita sekarang? Nanti. Bukan, sekarang. Nggak bisa. Nanti aja ceritanya. Jadi Cika juga punya cerita. Ternyata anak yang mencari orang tuanya juga. Ini beneran loh. Oh, benar ini benar. Ini beneran ya. Tapi setelah yang satu ini. Jadi kita gantung dulu. Biar penasaran. Biar mana-mana tetap di hitam putih.
Kisah orang tua tidak mengakui anaknya atau kisah anak mencari orang tua itu terjadi di berbagai kalangan ya. Nah kalau yang tadi Kiswinar itu kan terjadinya di kalangan public figure ya, motivator. Motivator. Saya mau ngomong monitor tadi gara-gara lihat monitor. Motivator ya, oke. Ya. Nah ini Cika punya cerita juga. Jadi kamu tuh sebenarnya Apa tuh? nggak tahu kamu tuh sebenarnya apa. Enggak kak, kalau misalkan lihat ceritanya Mas Kiswinar itu kan ya, misalnya kalau dari public figure tuh terlihat, aku pikir aku punya orang yang biasa kerja di rumah aku. Dia juga anak-anaknya sekarang kecarian mamanya tuh dulu kerja di rumah aku terus pergi gitu. Mamanya kerja di rumah kamu dulu. Terus pergi. Anaknya? Anaknya sekarang ada di neneknya, kalau enggak sama aku. Anaknya ditinggal di kamu? Tapi kadang sama neneknya juga. Tapi anaknya tuh udah diamanahin sama mamahnya. Katanya kalau misalkan mamah nggak ada, kamu ke mamaku aja gitu, anak-anaknya itu. Ke mama kamu? Iya gitu. Aku pikir tuh ya cerita-cerita miris gitu tuh cuma terjadi di kampung aku aja gitu Mas. Nggak taunya ternyata di public figure juga. Berarti gitu ingat ya. tunggu dulu, saya mau tahu yang jelas nih. Jadi intinya ini orang pernah kerja di kamu. Iya, Terus punya anak. punya Mas. Waktu kerja udah punya anak. Belum Mas. Nah, siapa yang berbuat? Nikah dulu Mas. Oh nikah, terus punya anak. Ada. Terus pergi dia. Iya. Bapaknya? Belangsak Mas. Serius Mas. Ibunya juga pergi. Iya Mas. Anaknya ditinggal. Iya sedih ya. Di rumah kamu? Ada berapa anaknya? 3 Mas. Kamu udah punya anak 3 di rumah? Nauzubillah min dzalik. Ngurus Mas. Kamu ngurusin anak 3? Iya gitu. Nah kecarian gitu. Jadi kalau ini kan Brut, pulanglah Brut. Nama panggilan sayangnya Ibrut. Beneran, Mas. Tapi kamu pingin dia pulang nggak? Saya pengennya dia pulang Mas. Jadi dia biar sama saya lagi. Karena kamu gitu. nggak mau Terus ngurus anak, kasihan karena juga kamu ini nggak mau ngurus anak-anaknya. anaknya. Mau, saya mau ikhlas ngurusin anak-anaknya gitu. Anaknya nyariin ibunya nggak? Saking udah sekitar 2 atau 3 tahun ini jadi malas. Jadi nggak nyari lagi? Aku udah bilang, Gi lihat kalau aku bawa jalan di mobil gitu, lihat kanan kiri, siapa tuh ada mama kamu gitu. Nggak mau, bahasa Sundanya mah baik aja gitu. Oh, orang Sunda bisa bilang baik gitu ya? Baik tuh biarin. Oh biarin aja. Jadi Iya. mereka udah nggak peduli ya? Enggak, tapi kalau aku masih ngarep. Kamu masih ngaruh supaya orang tuanya Kesian, kembali? Mas. Kesian. Ya, jadi kalau Anda merasa orang tuanya dari yang anaknya yang ditinggal di rumahnya Cika, tolonglah kembali. Tolong pulang. Karena tiap bulan dia minta pulsa terus ke gue. Soalnya udah dibeliin handphone. Tapi ternyata banyak ya, jadi itu Iya, terjadi di Mas. kalangan, bahkan di kalangan, ini asisten rumah tangga lah ya, kayak pembantu rumah tangga itu terjadi, dan saya rasa banyak, tapi ini lucu. Nah, kalau Ana nih, Ana, kamu, sorry Inggris ya, oke. Nggak apa-apa, coba. Coba. Jadi Kalau tidak bisa bahasa Inggris Oke, ya. jadi Ana ini akhirnya berhasil bertemu dengan ibu kamu pada saat kamu pulang ke Indonesia. Ya, saya asli Bogor ya, dan besar Belanda. Saya pulang umur 18 untuk cari ibu kandungnya, dan saya ketemu sama ibu. Ketemu sama Iya, ibu, oke. sama Boleh ibu. tahu kenapa pada saat itu kamu diberikan kepada orang lain? Bapak dan ibu saya tidak menikah ya. Tidak menikah, Ya, oke. dan tapi orang Muslim, so kasih saya ke yayasan. Terus umur 3 saya ya ke adopsi ya, bersama orang Belanda. Sama orang Saya, Belanda, ya, diadopsi besar sama di orang sana. Belanda Ya, dan ya. besar di sana, sekolah di sana? Ya, sekolah di sana. Oke, saya mungkin Ya. pertanyaan saya gini, ketika when you grow up there Yes, di Belanda, when you grow up there, so you basically have new parents, orang tua Yes. baru. Anda punya orang tua baru, which you don't even know is your new parents. You believe that it's your parents. Anda percaya bahwa itu orang tua Anda. It's actually from the start. I was already 3 years old because first I went to Jadi Anda yayasan. tahu, Yeah, Anda tahu. I was one of the. There were more babies actually, Ya. but because my parents in Holland already had 3 brothers. I have 3 brothers. Jadi They had betul, three so they children. need a daughter. Yes. And then yes. Oke, nah tapi orang tua yang di Belanda itu sayang sama Ana. Ya, sekali ya.
I have very nice family. Yeah. And they love you. Yeah, and they love me as the other children. Nah, bagaimana ketika Anda balik ke Indonesia? You don't miss them? Oh, actually I always had want to search my family, and in Holland I feel sometimes the Indonesian character, yeah. But when I'm here, of course, I'm also have the Dutch character. But actually, I love to be in both places. Ya, tapi masih pernah pulang ke Belanda? Ya, saya sering ke Belanda. Okay. Dan saya punya keluarga di Indonesia sekarang dan di Belanda. And juga, they both love you so, now? Yes. Yeah, I have 2 families so at the moment, so I'm very rich. Yes. Yeah. Ya, Anda punya 2 keluarga ya yang sayang keluarga. Anda ya. Ya. Samping Anda ada yang nggak diakuin sama bapaknya ya. Iya. Ini ada yang punya keluarganya banyak, ada 2. Iya. Ini, iya gitu deh Ya ya. gitulah. Super lah. Tapi Super sekali. Tapi mau tahu nih Ana, berapa lama sampai akhirnya kamu ketemu sama orang tua kamu? How long does it take? Until I find. Yes, until you find your real parents. Actually, I was here for holiday, and then in my paper there was a alamatnya, there was an address in Bogor, and then I go there, and actually I find them in one day, the same In day. one day? I go there and Wow. Kok bisa? I meet the How kepala come? desa, And then you just met them. and And then they surprised, they they say, shocked. oh yes, and then I asked the kepala desa, please ask my mom if she wants to see me. Yeah, and then yes, of course she was very happy and emotional. Dan sampai sekarang. Yes, and then after that, my dad also came, but I never thought about the dad, always about the mom. But he came from other village, and then I meet see. him. So Yes. you're basically not accepted by your real family. Yes, A I'm family that born by I'm blood ya. accepted. Ya, Yeah. oke. Yeah. Itulah makanya kadang-kadang saya sering mengatakan keluarga itu bukan berdasarkan darah gitu. Keluarga itu berdasarkan kasih sayang gitu ya. Family is not born by blood but by love basicnya adalah. Nah, dan sekarang akhirnya Ana ini berusaha untuk membantu orang-orang yang seperti Ana untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. So you basically now try to help people to find their own parents karena kan masalah ini banyak jadi di tahun tahun berapa itu ya? Because there are more than 3,000 Lebih dari 3.000 orang. orang dari Indonesia adopted ke Belanda. It's a unique group actually in Holland, and because I find my parents, I feel so happy. Ya, saya senang sekali. Dan I want to help the other people, and actually they also have the right to know who their parents are. It's a children's right Ya, to tadi know. kita lihat fotonya Ana dengan ibu kandungnya sudah kita lihat. Dan ada 3.000 orang di Indonesia, ada 3.000 orang Indonesia yang sekarang tinggal di Belanda dan bukan orang tua aslinya dan mencari ayah atau ibu kandungnya di Indonesia. Tapi ya sedikit orang mau cari, ada orang Tidak peduli. it's they think it's fine. Yeah. Ini siapa Mbak Ana? Oh, this is Ragna, teman saya tadi. Ini teman juga di Yogyakarta. Ini di dekat Malang. Yang sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Ini ini Thomas kasusnya sama Mbak Ana sama juga? ibu. Ya. Ya, jadi ini Malang. basicnya adalah mereka yang berhasil menemukan orang tuanya di Indonesia ya. Oke. Dan baru ketemu, ibu senang sekali. Ya, lebih 30 tahun ya, belum ketemu. Ya. Terus satu ibu punya foto bayi di dalam bantal, ya di bawah bantal untuk 40 tahun. So every day she sleep on the baby picture, and then finally. Dan akhirnya she ketemu. Wow, that's amazing. Yeah, this one actually. She kept the picture. And this we find the mother, and then we also help the mom because some is
the adoptees now support their mom. Oh, because sometimes the parents are poor and Yes, so sometimes they that's need the help. reason because they will They give get away. the kids, Yeah. yes, oke. Baik, Keren itu banget, adalah bisa hasil-hasil ketemu. yang berhasil ditemukan oleh Ana ya, Zika, dan menarik sekali ceritanya. But I have a question sekarang, itu saya punya pertanyaan buat Anda yang ada di rumah, ya, Yeah. atau Anda yang ada di sini. Seandainya Anda di usia Anda sekarang sudah besar 20 tahun, 25 tahun, dan Anda ternyata Anda disayang oleh orang tua Anda, disayang sekali orang tua Anda, dan ternyata Anda baru tahu bahwa Anda ternyata adopsi. Apakah Anda mau mencari orang tua Anda yang asli atau tidak? That's the questions. Karena saya pernah nanya sama anak saya waktu itu. Aska, kalau ternyata papa ini bukan papa kamu yang asli, kamu tuh anak angkat gitu. Papa tuh ngambil kamu dari rumah sakit, ketuker kamu. Kamu mau balik nggak ke papa mama kamu yang asli? Dan dia jawab sambil nangis, dia jawab, enggak. Aska nggak pengen tahu juga. So I think family is born by love, Yep. tapi not by blood. Ya. Ya. Kita akan bicara lagi tentang hal ini, dan Kiswinar juga masih banyak yang saya pengen tanya sama kamu Mas sebenarnya. nggak mau nanya saya? Kamu masanya anak membantu mulu dari tadi, nggak mau saya. Enggak, kalau saya tiba-tiba hidup 28 tahun sama ibu saya, terus gitu ternyata saya anak adopsi gitu. Ya ibu kamu senang dibalikin ke orang tua kamu. Baik, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Thank you very much, Ana. Yes. Kiswinar. Ya. Belum mulai. Iya, saya ngeliat kamu udah ketawa dulu mas sekarang. Kiswinar, jadi harapan kamu apa sekarang? Untuk ayah kamu dan kamu, apakah mau bertemu lagi ataukah udah nggak peduli, udahlah biarin saja ke jalan masing-masing atau bagaimana? Ya, semua udah, maksudnya dari sisiku udah dibuka. Ya, terserah dari sebelah sana mau bagaimana. Tapi siapa sih yang nggak mau ketemu bapaknya? Anak mana nggak mau ketemu bapaknya gitu loh? Nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Jadi masih ingin bertemu dengan ayah, masih ingin bertemu dengan ayah intinya. Ya, kenapa nggak? Dan kalau misalnya tetap tidak mengakui, bagaimana? Ya, didoakan saja. Ya, didoain aja. Ya, kita kan kalau anak tugasnya jadi anak yang berbakti sama orang tua gitu kan. Didoakan orang tuanya gitu. Mungkin ada pesan buat ayah, siapapun itu. Mungkin pesan buat orang yang kondisinya sama aja kali ya gitu ya. I mean, percaya deh kalian tuh ada di sini atas ya memang sudah rencananya begitu gitu. Tuhan pasti punya sesuatu lah buat kalian gitu, dan percaya deh ya kalian justru akan lebih baik deh sekarang karena kalian pasti tangguh banget. Berat sih emang, tapi manis banget deh ntar. Ketika nanti kalian lihat ke belakang, ternyata hidup berat sih, tapi ternyata kalau dijalanin nggak seberat itu, dan Ya. percaya banyak orang yang seperti kalian kok. Tenang aja ya, tenang. Baik, terima kasih banyak Kiswinar, terima kasih. Saya tutup acaranya, dan mungkin saya bukan cerita tapi pesan saya aja. Saya juga bercerai, saya juga keluarga saya juga bercerai. Jadi mungkin bisa dibilang saya mungkin bukan suami yang baik pada saat itu, tapi saya yakin bahwa saya adalah ayah yang bertanggung jawab. Dan saya rasa tanggung jawab itu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Ketika seseorang tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia miliki, saya rasa itu tidak bisa membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, tapi memang dari awal saya punya rasa curiga terhadap hal tersebut dari awal. Saya tidak menghakimi siapapun, tidak menyebut nama siapapun. Karena bagi saya sesuatu yang terlihat begitu sempurna, ya, sesuatu yang terlihat terlalu sempurna, pasti ada yang salah. Kalau sesuatu terlihat terlalu sempurna, pasti ada yang salah. Dan saya yakin hal tersebut. Dan hari ini banyak hal yang terungkap ternyata. So that's it for today. Thank you very much. And remember one thing, when something is too perfect, then there must be something wrong. Saya Diko Busya Cika Jessica, inilah Hitam Putih.